Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an itu banyak-banyaknya adalah doa yang berisi dengan permohonan ampun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa isinya itu? Pengakuan tentang kezaliman dirinya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai zat yang mengatur kami adalah hamba-Mu yang zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau Engkau tidak berkenan memaafkan kami, jikalau Engkau tidak berkenan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Untuk dirinya beliau mengatakan jelek, zalim terhadap dirinya. Ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada doa Nabiullah, siapa itu yang ada di perut ikan? Nabi Yunus ibni Matta. Pripun doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki namanya pengakuan tentang kedzaliman dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini menjadi orang-orang yang mulia. Dalam salah satu kisah Nabiullah Musa alaihi salam yang terkenal sebagai kalimullah, niku pernah diperintah oleh Allah, wahai Musa, kalau kamu mau munajat lagi pada saya, carilah hamba saya, carilah makhluk yang saya ciptakan yang lebih hina dibandingkan kamu. Jangan datang ke sini kamu, jangan munajat di Tursina, di gunung Tursina, apabila kamu tidak membawa hambaku, makhlukku yang lebih hina daripada kamu. Niki ujian dari Allah. Nik jenengan disuruh begitu pasti dapat banyak, yang dibawa pasti banyak. Ini lebih hina dibandingkan saya, apalagi ini, oh ini hina lah. Tapi Nabi Musa alaihi salam, beliau kemudian berjalan melihat ada orang tua yang penuh dengan maksiat mau dibawa. Begitu mau dibawa dia berpikir, orang tua ini lebih mulia dibandingkan saya. Kenapa? Karena umurnya lebih tua, otomatis ibadahnya lebih banyak. Gagal. Ketemu anak kecil, anak kecil ini kurang sepiro ibadahnya, cilik tak gawai. Begitu mau dibawa dia berkata, ini anak lebih muda dibandingkan saya, berarti dosanya lebih sedikit. Ketika sudah tidak menemukan orang yang lebih hina, mau berangkat Nabi Musa, dia melihat anjing yang kudisen. Wis anjing gatelan lagi. Maka anjing itu mau dibawa oleh Nabi Musa. Begitu anjing itu mau dibawa oleh Nabi Musa, enak ini anjing enggak ada hisab. Pernah jenengan ada hisabnya anjing? Buku catatan amal kebaikan anjing dan amal kejelekan anjing? Enggak. Hewan-hewan itu di akhirat menjadi debu. Ketika mereka sudah saling membalas antara satu dengan yang lain, maka kunu turaban, jadilah kalian sebagai debu. Maka para rawuh, Nabi Musa matur pada Allah, ya Allah ngapunten, kula sampun mencari hambamu, makhlukmu yang lebih hina. Mana kok enggak dibawa? Boten kepanggih ya Allah, kulolah yang paling hina. Apa jawabnya Allah? Musa,
itu hanya sekedar ujian dari saya. Coba kamu membawa makhlukku satu dan kamu merasa lebih mulia dibandingkan makhlukku itu, maka akan saya coret namamu dari daftar nabi. Subhanallah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, makanya dalam kitab niku diajarkan kita, kalau kita melihat orang yang lebih tua, anggap orang yang lebih tua itu lebih mulia dibandingkan kita, karena amalnya lebih banyak. Ketemu orang yang lebih muda, orang yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit. Ketemu orang gila pun, tapi nggak usah ngomong, orang gila itu lebih mulia dibandingkan saya. Oh, jangan usah begitu. Dalam hati orang gila itu enak, dia tidak ada hukum telanjang-telanjang seperti itu, tidak ada apa itu, tidak ada lanjeratan, tidak ada hisab, tidak ada masalah. Wong dia gila. Kalau saya maksiat, keakean urusannya. Bahkan sampai ketemu dengan orang non muslim pun kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik dibandingkan orang non muslim itu. Karena apa? Karena belum tentu kita napa niku husnul khotimah. Makanya kemarin ketika lagi-lagi teng kitab Sirajut Thalibin, kitab-kitab Sirajut Thalibin niku karanganipun orang Indonesia, Kiai Ihsan Jampes. Niki wonten kisah yang luar biasa. Ada seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ketika mengunjungi muridnya yang sedang sakit, ternyata muridnya itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu Syekh Fudail datang kepada muridnya yang sakit keras niku, Syekh Fudail ambil Quran, muridnya bilang, "Ya Syekh, tutup." Kemudian Syekh bilang, "Oh, ini sudah enggak butuh Quran." Maka kemudian Syekh Fudail membacakan kalimat la ilaha illallah di telinga muridnya. Begitu kalimat la ilaha illallah dibaca di telinganya, muridnya berkata, "Jangan kau baca kalimat itu. Ketahuilah, saya lepas dari Al-Quran, saya lepas dari kalimat la ilaha illallah." Maka muridnya yang terkenal a'lama talamidihi, murid yang paling alim itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka Syekh Fudail bin Iyad kemudian menangis selama 41 hari. Kenapa? Karena beliau menangisi muridnya dan menangisi dirinya sendiri. Takut kalau dirinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ketika kita ketemu dengan orang non-muslim, jangan enak-enakan. Aku wapi, alhamdulillah aku muslim, sedangkan dia naudzubillah Kristen. Loh, belum tentu yang Kristen itu dia masuk Islam, sedangkan kita tidak ada jaminan. Makanya pendek kata, ketemu dengan siapapun kita harus belajar bahwa kita itu lebih hina dibandingkan dia. Kalau sudah seperti itu, maka inilah inti dari perintah Allah agar kita berdoa. Kalau kita berdoa kita merasa hina, kita merasa butuh, kemudian yang kuat, yang kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.